Messi yang memang mengakhiri Piala Dunia ini, The Last Dance dia, dengan sangat menyedihkan. Dia menangis habis pengalungan medali sebagai juara kedua. Messi tentunya merasa sedih bahwa dia gagal membawa tim Tango Albiceleste menjadi juara dunia back to back setelah 4 tahun lalu dia sukses mengangkat trofi di Qatar. Mimpi, ambisi itu semua sirna. Yang lebih menyakitkan tentunya Messi tidak pernah alami hal ini, apalagi pada 4 tahun yang lalu ketika di final melawan Prancis. Mereka mengakhiri dengan menang lewat adu penalti. Messi dibuat tidak berkutik sama sekali sepanjang pertandingan. Itu yang mungkin bagi dia sangat sedih. Dia tidak menonjol sama sekali. Dibuat mati kutu oleh pemain-pemain Spanyol yang bermain sangat-sangat baik. Bahkan selama 90 menit waktu normal, untuk pertama kali dalam sejarah, Messi gagal melepaskan sebuah tendangan ke gawang lawan. Ya, jangankan kita bicara untuk on target, ya, off target aja Messi tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa menembak. Argentina pun baru bisa melepaskan satu tembakan dia pertama itu pada menit 117. Ada perpanjangan waktu di sana. Betapa sulitnya pemain-pemain Argentina, pressing yang kuat, yang tinggi, ya, penempatan atau perpindahan bola yang sangat cepat dimainkan oleh Rodri, Fabian Ruiz, ya, Dani De Olmo, Alex Baena, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, ada pergantian lagi, Pedri masuk, banyak, ya, Nico Williams juga ikut dimainkan. Jadi memang mereka dibuat kebingungan Argentina kalau bisa dilihat, dan Messi lagi-lagi, ya, itu menjadi ikon yang ingin mengangkat trofi tapi gagal sebagai back to back. Dan lebih terpukul lagi, ya, selain dia tidak bisa membuat gol, tidak membuat assist, tembakannya mungkin ada sekali tembakan misal 17 itu yang mungkin tidak tepat sasaran, ada upaya tembakan. Namun dia gagal juga untuk bisa menjadi top skor setelah tampil luar biasa di pertandingan awal di fase grup, memimpin terus kan, wah, dengan 3 gol hat-trick. Kemudian ada Sair kan, kemudian dia terus bisa naik 5, 6, 7, 8, terhenti di 8. Kylian Mbappe yang terus naik, bahkan Kylian Mbappe bisa mencetak brace saat perebutan tempat ketiga melawan Inggris, walaupun Prancis kalah dengan 4-6, tapi dengan 2 gol itu membuat Kylian Mbappe menjadi top skor dengan 10 gol. Bahkan untuk urusan gol terbanyak sepanjang penyelenggaraan Piala Dunia dari tahun ke tahun, karena Mbappe itu kan baru edisi ketiga ini setelah 2018 4 gol. 4 tahun lalu di Qatar dia tampil sebagai top skor 8 gol, dan sekarang dia dengan 10 gol naik lagi 2 gol. Luar biasa bagi seorang Mbappe, ya. Jadi total dia sudah membuat banyak gol, sampai 21 gol kalau nggak salah, ya, 21 dulu 2 gol secara menyeluruh, ya. 4 tambah 8 12, 12 tambah 10 22 gol. 20 gol bagi Mbappe. Jadi sudah melampaui semua, melampaui yang Klose pernah buat, juga berada di atas Messi, dan ini sudah nggak mungkin akan dipecahkan oleh Messi. Messi sudah mau mundur, sementara bagi Mbappe masih akan bermain 4 tahun depan. Bahkan 8 tahun di Arab, Mbappe masih bisa muncul. Dengan 22 gol kan sudah paling tinggi di antara semua pemain, 3 edisi loh. Messi perlu 6 edisi untuk mencapai 20 gol itu secara keseluruhan. Ya, dengan sekarang ada 8 gol. Jadi pukulan bertubi-tubi dihadapi Messi di babak final, ya. Makanya dia sangat sakit sekali kelihatannya. Dia tidak bisa mencetak gol, tidak bisa memberikan assist sekali lagi, kemudian gagal sebagai pencetak gol terbanyak, gagal membawa Argentina bisa menjadi juara, dan mereka bermain anti klimaks. Seperti yang saya bilang di video saya, tidak seperti yang diinginkan oleh banyak orang, ya. Bagaimana Messi itu tertekan sepanjang laga oleh Lamine Yamal dan kawan-kawan, sehingga banyak pelanggaran dibuat oleh pemain-pemain Argentina. Bahkan ada 1 kartu merah kan dengan Enzo Fernandez yang diusir setelah mendapatkan 2 kartu kuning, terakhir mengambil Kubarsi dengan 10 pemain. Tapi itu bukan menjadi alasan bermain dengan 10 pemain lalu kalah. Masih dengan 11 pemain aja Argentina sudah tertekan. Bahkan tidak bisa masuk ke kotak penalti, tidak bisa menembak sebiji tembakan aja tidak bisa. Itu masih dengan 11 pemain di 90. Tidak ada peluang sama sekali, ya. Di babak pertama, di babak kedua itu tidak peluang. Sampai
Enzo dengan 11 pemain aja mereka nggak berdaya, apalagi cuma bermain dengan 10 sampai gol itu terjadi. Argentina hanya ingin ya setelah perpanjangan adu penalti. Itu keinginan yang tergambar dari pertandingan mereka. Makanya mereka coba bertahan dengan rapat sebelum ada gol dari Ferran Torres ya di menit 106 itu. Bahkan saya bilang di awal kan di video saya, gol Nico Williams itu sebenarnya bagus, murni bisa disahkan, tapi entah kenapa tidak diintervensi oleh VAR, dilihat itu pelanggaran apakah ada atau enggak, tapi didiamin, wasit juga enggak. Ini sehingga itu kalau diulang-ulang lihat tidak ada pelanggaran sama sekali yang terjadi, apalagi Emiliano Martinez agak menjatuhkan diri, nggak ada sentuhan dari Mikel Merino di sana, dan dia masih coba untuk bangun menahan bola dari yang akan tembak oleh Nico Williams, tapi sudahlah karena memang takdir sudah buat Spanyol ya untuk bisa menjadi juara yang kedua kali, dan memang saya udah bilang kan lebih pantas Spanyol menjadi juara. Agak lebih ini kalau Argentina bisa menjadi juara dengan bermain seperti itu, kemudian bisa menjadi juara misalnya faktor keberuntungan, wah ini memang banyak juga yang mengecewakan ya. Tapi ke Spanyol bermain dengan sangat baik ya, semua statistik Spanyol unggul, penguasaan bola yang tinggi untuk bisa menghadapi Argentina dengan penguasaan bola yang tinggi sampai 68%. Argentina cuma 32 ya, baru kali ini Argentina dapat. Dan ini pertandingan terburuk mereka sepanjang sejarah, terburuk ada di final dengan tim juara bertahan yang bermain jauh di bawah penampilan mereka, perform mereka ya saat ini, di mana mereka tidak bisa menembak selama 90 menit itu kan menjadi suatu hal yang paling parah di dalam penyelenggaraan Piala Dunia. Apalagi dengan sang bintang Messi yang tidak bisa membuat apa-apa sepanjang laga berlangsung. Tapi apapun itu kita tetap harus respect dengan seorang Lionel Messi ya, di usia sekarang 39 tidak main-main kalau dia bisa membuat 8 gol. Itu suatu hal yang luar biasa, menjadi pemain tertua di saat dia masih 38 sebelum ke 39 lawan Aljazair bisa membuat hat-trick. Itu adalah pemain tertua yang mungkin tidak bisa dipecahkan oleh siapapun dalam usia seperti Messi saat ini, kemudian masih bisa mencetak banyak gol, apalagi hat-trick yang dibuat di laga pertama. Dan Messi mengakhiri memang dengan tidak begitu menggembirakan ya, walaupun coba dihibur oleh banyak rekan-rekannya, termasuk Lamine Yamal yang mengidolakan Messi, karena kita tahu Messi waktu Lamine Yamal masih kecil dimandiin, sempat digendong oleh Lionel Messi, dan sekarang mereka bertemu di ajang prestisius ya, final Piala Dunia. Usia selisih 19 tahun dengan Lamine Yamal ya, dan Yamal tampil luar biasa. Kalau bisa melihat, dia boleh tidak bisa mencetak gol, tapi peran dia di awal gol itu sangat besar, karena bola itu berawal dari kaki dia ya, sebelum ada umpan ke Nico Williams ya, dan disambar oleh Ferran Torres. Dan ini pemain luar biasa, punya kecepatan, teknik, skill oke lah ya, dengan apa yang dilakukan oleh Lamine Yamal. Dan satu yang saya akan sorot dengan Cubarsí, pemain muda ini menjadi yang terbaik, memang tidak tergantikan sepanjang 8 laga yang berlangsung. Anak muda ini yang pernah bermain di Stadion JIS di putaran final U17 Piala Dunia ketika Indonesia jadi tuan rumah, juga pernah bermain di Stadion Manahan Solo. Itu tidak ada yang menyangka bahwa akhirnya dia menjadi pemain terbaik di Barcelona, dan juga dipanggil oleh pelatih Luis de la Fuente untuk bisa bermain di jantung pertahanan. Tidak tergantikan loh. Aymeric Laporte sempat ditarik ya dalam pertandingan melawan Argentina di final tadi pagi. Tapi Cubarsí, ketika nama dia diumumkan sebagai pemain muda terbaik ya, banyak yang sudah menyatakan bahwa ini pantas, luar biasa. Rodri sebagai pemain terbaik. Jadi semua titel, semua gelar itu untuk Piala Dunia itu diraih oleh Argentina semua, kalau bisa dikatakan ya di sini. Dan Unai Simon menjadi pemain atau kiper dalam sejarah Piala Dunia yang hanya kemasukan 1 gol dalam 8 pertandingan ya, luar biasa bagi Unai Simon. Dan selamat buat Rodri yang mendapatkan Golden Ball, kemudian dengan Cubarsí yang menjadi pemain muda terbaik. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan.